Kali ini saya akan menceritakan kisah horor dari Arya yang berjudul Penginapan Pantai Anyer, Malam yang Tak Pernah Usai. Namaku Arya, 32 tahun, seorang pegawai kantoran di Jakarta. Seperti kebanyakan orang, rutinitasku hanya berputar di antara rumah dan kantor. Hidupku begitu monoton, sampai rasanya aku hampir lupa kapan terakhir kali aku merasa benar-benar hidup. Hari itu, di tengah-tengah kemacetan jalan, aku memutuskan untuk kabur sejenak dari rutinitas. Tidak perlu jauh-jauh pikirku, asalkan ada tempat yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pantai Anyer terdengar seperti pilihan yang tepat. Saat mencari penginapan, aku menemukan penginapan Nirwana. Tempat kecil yang ulasannya sedikit, tapi katanya cukup nyaman. Tanpa berpikir panjang, aku memesan kamar untuk 2 malam. Siapa sangka, keputusan itu akan menjadi awal dari pengalaman yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Aku tiba di penginapan itu menjelang senja. Jalan menuju tempat itu mulai sepi. Hanya ada deretan pohon kelapa yang tampak melambai tertiup angin. Ketika penginapan itu akhirnya terlihat, aku sempat ragu. Bangunannya sederhana, tapi tua, seperti peninggalan masa lalu yang sudah terlupakan. Cat putih di dindingnya mengelupas, dan ada pohon besar di salah satu sudut halaman yang tampak begitu mencolok dengan akar-akarnya yang menjalar kemana-mana. Di depan pintu, seorang wanita tua menyambutku. Rambutnya digelung rapi dan senyumnya tampak ramah. "Mas Arya ya?" tanyanya sambil memperhatikan koperku. "Iya bu, saya yang pesan kamar kemarin," jawabku sambil mencoba tersenyum. Meski ada sesuatu dalam cara dia menatapku yang membuatku tidak nyaman. "Kamar mas di lantai 2, nomor 7, sebelah tangga, gampang dicari," katanya sambil menyerahkan kunci. "Semoga betah ya." Aku mengangguk dan mulai menaiki tangga. Suara derit kayu di bawah kakiku mengiringi setiap langkah, menciptakan suasana yang terasa semakin sunyi. Sampai di lantai 2, koridornya sempit dengan lampu kuning redup yang menggantung dari langit-langit. Udara di sana terasa lembab, seperti jarang ada orang yang lewat. Kamarku ada di ujung koridor, persis seperti yang dikatakan Bu Sari. Ketika aku membuka pintu, hawa dingin langsung menyambutku. Di dalam, kamarnya sederhana, tempat tidur dengan spray putih polos, meja kecil, dan jendela besar yang menghadap langsung ke pantai. Malam itu, aku sulit tidur. Meski lelah, ada sesuatu yang membuatku terus terjaga. Aku mencoba memejamkan mata, tapi suara langkah kaki di luar kamar membuatku gelisah. Awalnya pelan, tapi lama-lama terdengar jelas, seperti seseorang berjalan bolak-balik di koridor. Akhirnya, aku memberanikan diri membuka pintu. "Halo," panggilku ke arah lorong yang kosong. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian. Aku berdiri di sana beberapa detik sebelum akhirnya kembali masuk ke kamar, mencoba berpikir positif. "Cuman tamu lain," gumamku pada diri sendiri, meskipun dalam hati aku merasa aneh. Keesokan paginya, aku turun ke ruang makan untuk sarapan. Bu Sari sudah duduk di meja, menungguku dengan senyuman yang sama. "Gimana tidurnya, Mas?" tanyanya. "Agak sulit, Bu," jawabku sambil tersenyum kaku. "Tadi malam saya dengar suara langkah kaki di koridor. Apa ada tamu lain?" Dia terdiam sejenak, senyumnya memudar. Penginapan ini memang gak terlalu ramai, Mas. Tapi ya, kadang ada tamu yang lain." Aku mengerutkan dahi. "Maksudnya?" "Oh, maksud saya, mungkin Mas Arya cuma terlalu capek, jadi kehalusan dengar suara," jawabnya sambil tersenyum kembali. Jawabannya terasa mengambang, tapi aku memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Malam kedua lebih mengganggu. Sekitar pukul 2 pagi, suara langkah kaki itu terdengar lagi, tapi kali ini lebih keras. Aku juga mendengar suara pintu terbuka dan tertutup di ujung koridor. Dengan rasa takut yang bercampur penasaran, aku membuka pintu kamar dan melihat seorang wanita berdiri membelakangiku di ujung lorong. Rambutnya panjang, menjuntahi sampai punggung. "Halo, permisi," panggilku. Wanita itu tidak menjawab, hanya berdiri diam di tempat. Perlahan,
dia mulai berjalan ke arah tangga. Aku mengikutinya, tapi saat aku sampai di tangga, dia sudah tidak ada. Aku kembali ke kamar dengan napas tersengal dan pikiran yang kacau. Aku tidak tidur malam itu, hanya duduk di tepi tempat tidur sambil mendengarkan setiap suara yang muncul. Pukul 3 pagi, aku mendengar bisikan dari arah jendela. Suara itu pelan, seperti seseorang memanggil namaku. Dengan tangan gemetar, aku membuka tirai dan melihat ke arah pohon besar di halaman. Di bawah pohon itu, aku melihat beberapa sosok berdiri melingkar. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala tertunduk. Jantungku berdegup kencang. Aku langsung menutup tirai dan mundur menjauh. Pagi harinya, aku memutuskan untuk pergi lebih awal. Aku berkemas dengan tergesa-gesa, tapi sebelum sempat keluar dari kamar, Bu Sari mengetuk pintu. "Mas Arya, sarapan dulu sebelum pergi," katanya. "Saya nggak lapar, Bu. Terima kasih," jawabku sambil mencoba bersikap sopan. Namun, dia tetap berdiri di sana, mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. "Ini Mas, lihat dulu." Dia menyerahkan sebuah foto tua. Foto itu menunjukkan bangunan penginapan, tapi ada yang aneh. Di jendela kamar nomor 7, terlihat seorang wanita berdiri. Wajahnya samar-samar terlihat. Itu wanita yang kulihat tadi malam. Aku melempar foto itu ke lantai, tapi Bu Sari hanya tersenyum kecil. "Hati-hati di jalan Mas, jangan lupa untuk kembali lagi." Aku langsung meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Tapi ketika aku sudah jauh dari penginapan, aku menemukan foto itu lagi di dalam tas. Sejak saat itu, aku sering mendengar langkah kaki di malam hari. Meski aku berada di rumah, dalam mimpiku, aku selalu melihat wanita itu berdiri di koridor, menatapku dengan mata kosong. Dan setiap kali aku bangun, aku merasa seolah-olah dia masih ada di sana, menungguku